Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Lailatukum sa'idah ya ikhwah. Alhamdulillah. Saidatul khair gitu Laila guys. aywa sa'idah mubarakah. Kaifa Kabar. halukum jami'an fi hadhihi laila? Alhamdulillah Alhamdulillah bikhair. baik. Alhamdulillah biqaul Ustaz. نعم طيب قبل تبدأ حيا نبدأ دراستنا بقراءة البسملة. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya. Alhamdulillah kemarin kita sudah membahas terkait la linafil jinsi ya teman-teman. Yang mana la linafil jinsi ini dia berkedudukan atau mempunyai pengamalan seperti inna, yaitu tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Apa bedanya teman-teman? La sama inna itu dari segi pengamalannya dan ketentuannya. Ada yang bisa menjawab? Isimnya Ina ndak boleh ditanwin itu ya. Nah, ya, sahih itu yang pertama. Nggak boleh ditanwin. Terus, yang lain? Yang pertama tidak boleh ditanwin. Yang kedua apa? Yang kedua apa, teman-teman? Halo? Yang kedua apa? Ukti Unaisa, Utisari, yang kedua apa? Cek, cek. Hal sauti wadih. Lupa Ustaz, lupa. Oh, lupa. Coba dicek, coba dicek. Coba dicek di kitabnya. Nakira Ustaz ya? Nakira, naam sahih. Nakira. Jadi misalnya la ahada ghaibun. Tidak boleh la ahad dan ghaibun dan tidak boleh juga la al ahada ghaibun. Ini yang pertama. Kemudian teman-teman perlu diperhatikan juga la fil jinsi itu setelahnya berupa isim ya, jangan fiil. Kalau fiil nanti jatuhnya la nahi. Ya, kalau fiil nanti jatuhnya la nahi. La yang bermakna larangan. Terjemahnya jangan. Misalnya la taqra jangan minum. Nah, untuk la fil jinsi ini untuk menafikan ya. La ahada ghaibun, tidak ada seorang pun yang ghaib. Kemudian kemarin kita juga sempat bahas terkait munada. Munada itu orang yang dipanggil. Orang yang dipanggil ini ada banyak macamnya ya. Berikut juga dengan i'rabnya juga berbeda-beda. Kalau berupa mufrad alam, nama orang, itu nanti dia mabni ala raf'in, ya zaitu. Ya, nggak boleh ya zaitun ya. Nggak boleh tanwin juga. Kemudian nakira maksudah contohnya ya talibu. Jangan ya talibun. Kemarin juga sempat saya jelaskan tentang perbedaan dari munada mufrad alam dan munada nakira maksudah. Kemudian sebentar ya.
Baik. Nakirah ghairu maksudah itu mansub. Ya rajulan khud biadi, seperti ucapannya orang yang a'ma, buta. Al-mudhaf ya habiballah mansub. Musyababil mudhaf juga mansub. Itu yang kemarin kita bahas tentang la linafil jinsi dan munada. Sebelum saya melanjutkan ke bab berikutnya, barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Tafadhol. Ada yang ditanyakan Tidak. sebelum saya lanjutkan ke bab berikutnya? Kalau ini, Mm-mm, Assalamualaikum ya ahlal kubur. mm-mm, Itu mm-mm. Itu masuknya ke munada mudhof, ya. Jadi harus mansub. Nggak boleh ya ahlu. Harus mansub. Ya ahlal. Rasulullah. Nggak boleh ya Rasulullah. Oh ya Rasulullah ya Ustaz. Nah, sahih. Karena berupa mudhof. Tapi kalau di tulisan ya Rasulullah kayaknya ya. Kalau di tulisan, Ya, ya tetap. Rasulullah gitu. Enggak, tulisannya ya gini. Ya Enggak, tulisan Rasul. Indonesia, Ustaz. Oh, kalau Tulisan bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia ya. Kalau menyesuaikan bahasa Arab ya. Ya bahasanya sesuai dengan Arabnya. Rasulullah ya. Kalau tulisan kan Iya. Rasulullah, ya Rasulullah gitu. Ya, kayaknya gitu ya. Ya Rasulullah. Kalau benar ya menyesuaikan Arabnya. Ya Rasulullah. Oh, Bukan gitu ya ya. Rasulullah. Itu. Kecuali kalau nggak ada ya-nya. Baru kalau tidak ada huruf nidaknya ya berupa Rasulullah, Abdullah, Habibullah. Tapi kalau didahului oleh huruf nidak, Ya. mansub nanti mudhofnya ya Habiballah, ya Rasulullah. Gitu, Nah, Akhi Imran. ya. Syukran Ustaz. Afwan. Yang lain? Mafi Tidak soal, kalau ada. tidak ada, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke bab. Oh ya, kemarin juga sempat bahas maf'ul ajleh ya. Maf'ul ajleh itu apa, Ukhti Unaisah? Um, Isim mansub yang menjelaskan perbuatan hati. Oh, tidak. Kalimat isim yang dibaca nasab yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya suatu pekerjaan. Jadi kuncinya itu sebab terjadinya suatu pekerjaan. Kemudian lafadz yang digunakan khusus maf'ul ajleh itu menggunakan masdar kolbi. Masdar yang berkenaan dengan hati atau kata kerja yang berkenaan dengan hati. Gitu Teonaisa. Nah, Sari. Sari Aina, Anti. Ya Ustaz, disimak. Iya. Kemarin masuk apa enggak? Masuk apa enggak? Anu, terkeluar. Pas nanti mau akhir baru masuk lagi. Langsung Oh salam. iya. Oh iya. Iya. Oh. Iya. Iya. Jadi saya ulangi sebentar ya.
Jadi maf'ul ajlah ini kalimat isim yang dibaca nasab yang mana disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya suatu pekerjaan. Sebabnya terjadinya suatu pekerjaan seperti koma zaitun, Zaid berdiri. Kenapa Zaid berdiri? Ikraman, karena memuliakan. Lah ikraman ini disebut maf'ul li ajlih. Ya, sama-sama nasab, sama-sama masdar. Apa bedanya dengan maf'ul mutlak? Kalau maf'ul mutlak itu masdar, tapi dia itu tugasnya untuk menegaskan kata kerja. Tapi kalau maf'ul ajlah ini digunakan untuk menjelaskan sebab terjadinya pekerjaan. Dengan catatan kalimatnya itu terbuat dari masdar kolbi, masdar yang berkenaan dengan hati. Gitu teman-teman. Bisa dipahami Uktisari? Insya Allah, Ustaz. Iya. Nah, masdar kolbi itu kata kerja yang berkenaan dengan hati, seperti menghina, marah, sedih, takut, rindu, suka. Itu namanya kata kerja yang muncul dalam hati. Nah, dibuat masdarnya. Masdar itu kan lafadz yang nomor ketiga kan dari tasrifan. Misalnya akroma yukrimu ikroman. Nah, itu namanya masdar. Hazina yahzanu huzdan. Itu namanya masdar. Adzama yu'addimu ta'diman. Itu namanya masdar. Jadi yang ketiga, tanpa memberikan huruf lam. Lam kan artinya karena. Jadi tanpa menggunakan huruf lam. Misalnya, zahabat Sari ila baiti ummiha syauqan ilaiha. Misalnya, Sari pergi ke rumah ibunya syauqan ilaiha karena rindu kepada ibunya. Jadi syauqan itu merupakan masdar ya. Gitu. Baik. Teman-teman ada yang perlu saya tegaskan mungkin ya di sini soalnya banyak yang mirip-mirip. Banyak yang mirip-mirip. Misalnya gini, ada maf'ul bih. Maf'ul mutlak al tamyiz maf'ul li ajli. Oke. Kapan kalimat itu jadi maf'ul mutlak, teman-teman? Kita sedikit murojaah ya. Kapan kalimat itu menjadi maf'ul mutlak? Silakan dibuka di bukunya masing-masing, di catatannya masing-masing. Kalau sudah ketemu bisa langsung diucapkan. Maf'ul mutlak, maf'ul yang berasal dari masdar. Nah, sama lah dengan maf'ul ajlih. Kalau Sama maf'ul berarti. ini dari perbuatan hati tadi ya. Masdar kolbi. Masdar kolbi. Kalau maf'ul mutlak? Eh ini yang sungguh-sungguh itu apa namanya? Litaukid. Taukid. Nah, Ya, litaukid afala anu wazannya ya. litaukid. Laisa af'ala. Misalnya dorban. Daraba Zaidun amron dorban. Daraba yadribu dorban.
Oke. Soalnya ini semuanya itu mansub semuanya, teman-teman. Coba dibaca-baca dulu. Saya akan coba merangkum. Oke, saya. Jadi pertama kan maf'ul mutlak. Dia itu disebutkan salah satunya itu di fi'lihi untuk menegaskan fi'ilnya. Kalau maf'ul mutlak itu ada 3 sebenarnya faedahnya. Di fi'lihi, libayani ada di fi'lihi, libayani nau'i fi'lihi. Cuma saya ambil yang di di fi'lihi. Contohnya misalnya qara'a Zaitun al-Qur'ana qira'atan. Oke. Nah, qira'atan ini merupakan maf'ul mutlak. Faedahnya apa, teman-teman? Faedahnya apa? Taukid. Litaukid ya, litaukid. Litaukid dipilih. Kemudian kalau hal itu apa hal? Keadaan hal Nah, keadaan dari siapa? Sahibul hal. Sahibul hal. Tayyib. Qara'a Zaidun al-Qur'ana qira'atan jalisan. Nah, kalau maf'ul mutlak tadi terbuat dari apa, teman-teman? Oh, Akbar. Mas, Dari fi'il dar. yang Maf'ul mutlak dari masdar. Kalau hal dari ismu sifat isim ya. Isim fa'il atau isim maf'ul. Isim fa'il atau isim maf'ul. Kalau tamyiz digunakan untuk apa, teman-teman? untuk menjelaskan makna sebelumnya yang masih samar. Untuk menjelaskan kalimat atau jumlah yang samar. Misalnya, qara'a Zaitun isrina isrina suratan. Suratan. Suratan ini digunakan untuk menjelaskan isrina ya. Nah, terbuat dari apa? Bebas. Terbuat dari apa? Bebas. Kalimatnya bebas. Pokoknya menjelaskan kalimat atau jumlah yang samar. Maf'ul ajlah digunakan untuk menjelaskan sebab terjadinya suatu pekerjaan. Misalnya, qara'a Zaitun al-Qur'ana Al-Qur'ana Zaid membaca Al-Quran. Kira-kira kalau menghafal, itu nanti dia termasuk maf'ul ajlah bukan? Zaid membaca Al-Quran untuk menghafal. Hmm? Bukan, bukan. Bukan. Kenapa kok bukan? Karena bukan perbuatan hati. Karena bukan perbuatan hati. Kalau misalnya mau bahasa Arab kan, Zaid membaca Al-Quran karena menghafal. Gimana bahasa Arabnya? Qara'a
للحفظ. Zaidun lil hifdi. Tayyib, sahih. Oke, qara'a Zaidun al-Qur'ana misalnya syauqan. Istiyaqan. Oke. Oke, jadi ini semua teman-teman, dia semuanya dibaca nasab semuanya. Oke. Ini terbuat dari masdar kolbi ya. Masdar kolbi khusus maf'ul li ajlah. Baik. Mafhum teman-teman? Insya Ada Allah. yang ditanyakan mungkin? Akhi Imran, Ukhti Sari, Lanjut, Ustaz. oke, tayyib. Tayyib. Berikutnya terkait maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah ini apa? Al-ismu al-mansubu alladhi yudkaru li bayani man fu'ila ma'ahu al-fi'lu. Jadi kalimat isim ini atau maf'ul ma'ah ini adalah kalimat isim yang dibaca nasab yang disebutkan untuk menjelaskan kebersamaan dalam melakukan pekerjaan. Jadi kebersamaan dalam melakukan pekerjaan. Itu poinnya teman-teman. Contoh. Sirtu wanila. Afwan. Saya berjalan bersamaan dengan aliran sungai Nil. Sirtu wanila. Saya berjalan beserta Nil. Atau yang dimaksud saya berjalan bersamaan dengan aliran sungai Nil. Nah, wawunya di sini wawu ma'ah teman-teman. Wawunya wawu ma'ah atau yang sering dikenal dengan wawu ma'iyah. Ini harus nasab. Ya. Misalnya lagi, istawa al-ma'u wal khosyaba. Air itu naik bersamaan kayu ukuran. Jadi airnya itu naik bersamaan dengan kayu ukuran. Naik secara bersamaan. Oke. Al-ma'u wal khosyaba. Al-ma' di situ dia pekerjaan apa? Ngapain pekerjaannya? Naik kan? Khosyaba juga naik. Jadi maf'ul ma'ah ini kalimat isim yang dibaca nasab yang menjelaskan tentang kebersamaan dalam melakukan pekerjaan. Itu kuncinya. Dan maf'ul ma'ah ini terletak setelah wawu ma'iyah. Wawu yang menunjukkan makna beserta atau ma'a. Astaikidu wa adhan al-fajri. Astaikidu wa adhan al-fajri. Saya bangun bersertaan dengan adzan subuh. Jadi waktu bangun, kemudian bersamaan dengan adzan subuh. Bangun, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu. Jadi bersamaan. Contoh lain, Ja'a al-ustadu wal barqa. Ustadz datang bersamaan dengan petir. Jadi ustadznya datang kelas ini ya. Srediar gitu. Jadi menunjukkan makna bersama. Nah, ini yang disebut dengan maf'ul ma'ah.
Baik. Teman-teman ada yang tanyakan terkait maf'ul ma'ah? Tafadhal. Tafadhal bisual. Tidak ada. Tidak ada. Apa Ustadz? Mm-mm. Jadi wa-nya itu di situ artinya jadi bersama. Beserta. Iya Ustadz. Oh, beserta. Ya, Bukan dan lagi. bukan dan. Hmm. Jadi gini, coba dimatikan dulu di button terlebih dahulu. Oke. Kalau sekiranya diterjemah dan itu kok tidak masuk akal, berarti terjemahnya bukan dan. Sirtu wan Nila. Saya berjalan dan Sungai Nil. Ghairu mafhum. Astaiqidu wa adzan al-fajri. Saya bangun dan adzan subuh. Nggak enak didengar terjemahnya kalau dari segi terjemah loh ya. Jadi untuk membedakan dia mau ma'iyah atau bukan, yang pertama ketika dimaknai dan itu mafhum apa enggak. Air dan kayu naik. Cuman bedanya kalau dimaknai dan ini nanti tidak mansub lagi. Karena kalau mansub itu nanti harus bermakna beserta wawunya ya. Kira-kira ja'al ustadu wal barko. Ustadz dan petir datang. Kira-kira mafhum apa enggak? Mafhum atau ghairu mafhum? Tidak. Tidak. Itu. Ukhti Sari, Kaifa bisa membedakan? Iya Ustadz. Baik. Ada pertanyaan lagi? Maaf ya Ustadz, insya Allah. Baik. Baik, di sini di kitabnya wa amma khabarukana wa akhwatuha wa su'inna wa akhwatuha faqad taqaddama fil marfu'. Khabarnya kana dan isimnya inna itu sudah dijelaskan sebelumnya di marfu'atil asma. Jadi kita tidak membahas lagi. Wakadzalika at-tawabi, begitu juga dengan at-tawabi, faqad taqaddamat hunak, sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi di kitab matanya tidak dijelaskan lagi. Kita coba review yang terkait kana, yang khabarnya kana kan wajib nasab. Kana zaitun naiman, nah, dia wajib nasab. Soro Ahmadu maridon, dia wajib nasab. Kemudian isimnya inna zaidan naimun ka'anna ahmada maridun. Nah, itu terkait dengan khobarnya kana dan isimnya inna, yang mana mereka berdua itu harus mansub, harus dibaca nasab. Baik. Kemudian tabe itu isinya apa aja teman-teman? Tabe itu lafadz yang mengikuti lafadz sebelumnya ya. Naat itu harus mengikuti apa teman-teman? Man'ut. Man'ut. Ayo dijawab sama-sama. Naat harus mengikuti Man'ut. man'ut. Kemudian ma'tuf harus mengikuti Ma'tuf alaih. ma'tuf alaih.
Tahu kita harus mengikuti. Muakkad ya Ustaz. Muakkad, sahih, muakkad. Tayyib. Tayyib. Jadi menyesuaikan yang matbu atau yang diikuti. Matbu itu kan lafaz yang diikuti. Jika misalnya matbu'nya nasab, maka tabiknya juga harus nasab. Dalam ini nasab semuanya ini. Misalnya ra'aitu, kalau dalam bahasa Jawa ya teman-teman, ra'aitu ningali sapa ingsun rajulan ing wong lanang jamilan kang tampan. Ra'aitu ningali sapa ingsun rajulan ing wong lanang wa zaidan lan zaid. Sama-sama mansub. Ra'aitu ningali sapa ingsun zaid ing zaid nafsahu ya awake zaid. Ra'aitu ningali sapa ingsun ustaz ing guru rupane zaidan zaid. Nah ini dia mansub semuanya teman-teman karena matbu'nya mansub. Matbu' itu lafaz yang diikuti, kalau tabe itu lafaz yang mengikuti. Kalau na'at itu mengikuti man'utnya dari segi apa saja teman-teman? Na'at Mufrad. mengikuti man'ut. Dari segi mufrad tasniah jamak, yang pertama, yang kedua? I'rabnya. I'rabnya rafa' nasab jar, yang ketiga? Mudzakkar muannats. Mudzakkar muannas. Yang keempat terakhir? Ma'rifah nakirohnya Ustaz. Marikat nakirahnya sahih. Kalau ma'tuf harus mengikuti ma'tuf alaih dari segi apanya? Halo, ma'tuf dan ma'tuf alaih. Ma'tuf itu mengikuti ma'tuf alaih dari segi apanya teman-teman? Kalau na'at harus mengikuti man'utnya kan banyak tadi, dari segi i'rabnya, dari segi mudzakkar muannasnya, dari segi ma'rifat nakirahnya, dari segi mufrad tasniah jamak. Kalau ma'tuf harus mengikuti apa? Dari segi apanya? I'rab. Satu lagi. Tidak. Isim atau fi'il. Nah, kalau isim ya isim, kalau fi'il ya fi'il. Gitu. Gitu Tiun Aisyah. Mafhum amla. Nah, kemudian kalau taukid harus mengikuti muakkad dari segi apanya? Dari segi i'rabnya dan ma'rifahnya. Tayyib. Kalau badal. I'rabnya. I'rabnya nam sahih. Tayyib. Ada pertanyaan teman-teman terkait materi hari ini? Besok kita masuk ke mahfudzatil asma, isim-isim yang wajib dibaca jer. Ya. Untuk sekarang, kalau tidak ada pertanyaan, membuat contoh teman-teman, membuat contoh. Yang ini. Silakan membuat contoh maf'ul mutlak, hal, tamyiz, maf'ul ajlah dengan bahasa sendiri ya teman-teman. Jangan lihat di kitab atau jangan lihat di Google, ya, buat bahasa sendiri sampai benar-benar paham. Karena termasuk tanda kalau paham itu mampu menyebutkan contoh, mampu menjelaskan contoh.
Karena nahwu sendiri itu ya artinya contoh. Tayyib. Jadi buat contoh terkait maf'ul mutlak, hal, tamyiz, dan maf'ul ajli. Satu-satu saja. Satu-satu saja. Tayyib, saya akan tunggu. Nanti kalau sudah silakan diangkat tangannya ya teman-teman. Apa Ustadz? Nggak tolong tampilkan yang tadi itu tulisan. Ustadz? Tayyib, ini saya kirim di grup. Saya share di grup. Sudah?
Udah. Tayyib, khalas. Udah. Tayyib, tafadhal. Yang pertama, Contoh tamis indi khamsata asyara kutuban. oke, benar. Yang maf'ul ajli qama zaidun ijlalan li amrin. Koma zaitun ijlalan li amrin. Tidak asing contohnya, tapi nggak apa-apa. Yang hal qara'tu kitaban Yaman. Eh, Nah, iya, ya, qara'tu benar Ustaz. lagi, coba apa lagi? Apa? Sebutkan lagi. Ya, qara'tu. Tadi itu loh yang hal. Halo, Iya, Ustaz. sebutkan lagi contoh yang hal tadi. Qara'tu kitaban Yaman. Qara'tu kitaban Qiyaman. Ya, Hmm. benar seperti itu. Apa Ustaz? Benar seperti itu. Qara'tu kitaban Qiyaman. Hmm. Salah yang mana Ustaz? Qara'tu kitaban Qiyaman. Gini, Oh, salah, salah, salah. Ah, iya, anak tahu. Itu seharusnya apa namanya? Kok iman? ko iman. Sahih. Kalau ko iman betul, hal. Kalau Qiyaman jadi apa? Kalau mau, nggak tahu itu. Kalau Qiyaman nggak tahu jadi apa? Tapi nggak nyambung. Nggak apa-apa. Qara'tu kitaban Qiyaman. Saya membaca kitab dengan sebenar-benarnya berdiri. Atau Zaid, saya membaca kitab dengan berdiri. Qiyaman artinya nanti dengan berdiri. Gitu nanti terjemahnya Utunaisa. Kalau maf'ul mutlak. Kalau qara'tu kitaban ko iman, saya membaca kitab dalam keadaan berdiri. Gitu. Terjemahnya tipis dan penggunaan lafadznya juga tipis. Statusnya juga beda. Bisa dipahami Utunaisa? Insya Allah. Nah, oke. Syukron. Yang lain? Kalau
Ustaz, waktunya udah habis. Aywa. Tayyib. Di anna wa tanaqad indaha hayna tatim dirasatana bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti yang belum bisa share di WA saja ya. Nanti saya akan koreksi. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah.